Akademia. Belajar Pancasila sebentar yuk, bareng aku Dewi. Oke, Akademia. Pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat, serta kedudukan dan peran pemerintah daerah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mampu dan mengerti mengenai kedudukan serta peran dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Akademia, dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi moneter, dan fiskal nasional, dan juga agama. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintah absolut secara rinci dijelaskan sebagai berikut. Politik luar negeri, contohnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan menentukan perjanjian kuota haji Indonesia. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, dan juga menetapkan kebijakan wajib militer. Sedangkan keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak kelompok atau organisasi yang mengganggu keamanan nasional, dan menangkap pelaku kriminal. Justisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberi gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, serta membentuk perundang-undangan nasional. Moneter dan fiskal nasional, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menentukan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan memusnahkan uang yang rusak. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan, pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, dan mengatur kebebasan beribadah oleh pemeluk agama. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan desa juga dapat membantu kelancaran program penyelenggaraan pemerintahan.
baik yang dijalankan oleh pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, maupun pemerintahan kabupaten ataupun kota. Nah, akademia, misalnya menjadi desa yang mengembangkan industri tertentu, seperti desa batik, desa wisata, desa kerajinan gerabah. Dengan demikian, desa-desa tersebut memiliki sumbangan nyata secara nasional. Nah, sumbangan tersebut antara lain menciptakan lapangan kerja, menambah penghasilan keluarga, menjadi destinasi wisata, meningkatkan sumber daya manusia, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Sebentar akademia. Sobat akademia tahu nggak sih apa itu desa? Nah, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan batasan bahwa desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya, disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, akademia, dalam desa itu sendiri terdapat pemerintahan desa. Pemerintahan desa inilah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Unsur masyarakat berada dalam badan permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain, yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Nah, akademia, segitu dulu ya pelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Kalau perlu di-share. Terima kasih.